Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrohmanirrohim. Syukur alhamdulillah kami ucapkan. Tak lupa sholawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, keluarga, juga para sahabatnya. Sahabat beriman yang berbahagia, terima kasih telah mampir ke channel Farid TCG. Semoga keberkahan senantiasa menyertai kita semua. Jangan lupa untuk subscribe, like, komen, juga share ke yang lainnya, agar channel ini semakin berkembang, berkah, dan bermanfaat untuk orang banyak. Ketika kekerasan orang-orang kafir terhadap kaum muslimin tidak berkurang, bahkan semakin bertambah, maka baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan para sahabat radhiyallahu anhum berhijrah ke tempat lain. Banyak di antara sahabat radhiyallahu anhum yang berhijrah ke Habasyah. Meskipun Raja Habasyah seorang Nasrani dan sampai saat itu belum memeluk Islam, ia terkenal dengan kelembutan hati dan keadilannya. Pada bulan Rajab tahun kelima kenabian, diberangkatkan jamaah pertama ke Habasyah sebanyak 11 atau 12 orang laki-laki dan 4 atau 5 orang wanita. Orang-orang kafir Makkah mengejar mereka supaya tidak jadi pergi ke sana, namun tidak berhasil. Setibanya di Habasyah, kaum muslimin mendengar kabar bahwa Islam telah menang dan seluruh penduduk Makkah telah masuk Islam. Mereka sangat bergembira dengan berita itu, sehingga mereka kembali ke Makkah. Ketika hampir memasuki Makkah, mereka baru mengetahui kabar itu tidak benar. Bahkan, orang-orang kafir Quraisy semakin memusuhi dan menyakiti kaum muslimin. Sebagian di antara mereka ada yang kembali ke Habasyah, dan ada yang terus memasuki Makkah dengan perlindungan beberapa tokoh Makkah. Peristiwa ini disebut hijrah ke Habasyah pertama. Setelah peristiwa itu, ada serombongan sahabat yang lebih banyak jumlahnya, yaitu 83 orang lelaki dan 18 wanita, yang secara terpisah-pisah berhijrah ke Habasyah. Perjalanan ini disebut hijrah ke Habasyah kedua. Sebagian sahabat ada yang mengikuti kedua hijrah ini dan ada yang mengikuti salah satu saja. Orang-orang kafir semakin marah ketika mengetahui kaum muslimin sudah hidup tenang di Habasyah. Mereka mengirim satu rombongan ke Habasyah untuk menemui Raja Najasyi sambil membawa banyak hadiah. Mereka juga membawa banyak hadiah untuk para pejabat istana dan para pendeta di sana. Sesampainya di Habasyah, mula-mula mereka menjumpai para pejabat kerajaan dan para pendeta Nasrani serta memberikan hadiah untuk menyuap mereka. Dengan bantuan para pejabat kerajaan dan para pendeta, utusan orang-orang kafir itu dapat menjumpai Raja Najasyi. Mereka langsung bersujud di hadapan raja dan menyerahkan berbagai hadiah. Lalu, mereka mengemukakan maksud mereka yang diperkuat oleh para pejabat kerajaan yang telah disuap itu. Mereka berkata, "Wahai Raja, ada sekelompok kecil orang-orang bodoh dari kaum kami yang telah meninggalkan agama nenek moyang kami dan masuk ke dalam agama baru, yang kami begitu juga Tuan tidak mengenal agama itu. Mereka telah datang dan tinggal di negeri Tuan. Para tokoh Makkah yang mulia, orang-orang tua, paman-paman, dan keluarga mereka telah mengutus kami untuk membawa mereka kembali. Serahkanlah mereka kepada kami." Raja Najasyi menjawab, "Kami tidak dapat menyerahkan orang yang telah meminta perlindungan kepada kami, tanpa memeriksa terlebih dahulu masalah mereka. Mereka akan aku panggil dan aku tanya. Jika ceritamu benar, mereka akan kuserahkan kepadamu." Kaum muslimin pun dipanggil. Pada mulanya, mereka sangat mencemaskan tentang apa yang harus mereka lakukan. Namun, Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan segala karunia-Nya menolong mereka sehingga mereka memutuskan untuk tetap memenuhi panggilan raja dan berbicara apa adanya. Mereka menemui raja dengan mengucapkan salam. Seseorang menegur mereka, "Kalian tidak beradab kepada raja dengan tidak bersujud di hadapannya." Mereka menjawab, "Kami dilarang bersujud oleh nabi kami kepada selain Allah." Selanjutnya, raja bertanya tentang keadaan mereka. Lalu, Ja'far radhiyallahu anhu maju ke depan dan berkata, "Dahulu kami berada dalam keadaan jahiliyah, kami tidak mengenal Allah dan Rasul-Nya. Dahulu kami menyembah berhala, memakan bangkai, berbuat jahat, dan memutuskan kekeluargaan.
yang kuat di antara kami menindas yang lemah. Dalam keadaan seperti inilah, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus seorang Rasul yang nasab, kejujuran, sifat amanah, dan kesucian hidupnya sangat kami kenal. Beliau mengajak kami menyembah Allah yang esa, yang tiada sekutu baginya, dan melarang kami menyembah berhala. Beliau menyuruh kami berbuat baik dan melarang berbuat jahat. Beliau menyuruh kami berkata jujur, bersifat amanah, dan menjaga hubungan sanak keluarga. Beliau juga menyuruh berbuat baik kepada tetangga, mendirikan sholat, berpuasa, dan bersedekah. Beliau mengajar kami akhlak terpuji, melarang kami berzina, berdusta, memakan harta anak yatim, menuduh orang lain, dan perbuatan-perbuatan buruk lainnya. Beliau mengajarkan kami Al-Quran yang mulia, dan kami beriman terhadapnya serta mengamalkan segala firman-Nya. Karena hal ini, kaum kerabat kami memusuhi kami dan menyiksa kami dengan berbagai penyiksaan. Maka keadaan memaksa kami untuk datang memohon perlindungan kepada Tuhan atas perintah Nabi kami. Raja Najasyi bertanya lagi, sekarang perdengarkan kepadaku sebagian ayat-ayat Al-Quran yang dibawa oleh nabimu itu. Maka Ja'far radhiyallahu anhu membacakan sebagian ayat-ayat permulaan surat Maryam. Bacaannya membuat raja dan para pendeta yang banyak hadir di sana menangis, sehingga janggut-janggut mereka basah oleh air mata. Kemudian raja berkata, demi Tuhan, ayat-ayat ini sama dengan ayat-ayat yang dibawa oleh Nabi Musa alaihissalam, bersumber dari nur yang sama. Kemudian dengan tegas Raja Najasyi menolak permintaan orang-orang kafir Quraisy itu, aku tidak dapat menyerahkan mereka kepada kalian. Para utusan itu merasa kecewa dan terhina, sehingga mereka berembuk kembali. Salah seorang di antara mereka berkata, besok aku akan mengatur sesuatu, sehingga raja akan menumpas mereka. Namun, teman-temannya tidak menyetujui usulannya. Mereka berkata, meskipun mereka telah menjadi muslim, mereka tetap kaum kerabat kita. Tetapi orang yang mengusulkan itu tetap bersikeras. Pada hari kedua, utusan-utusan kaum Quraisy kembali menghadap Raja Najasyi dan berkata, orang-orang Islam itu tidak sopan terhadap Isa, yaitu tidak mengakui Isa sebagai anak Allah. Raja pun kembali memanggil kaum muslimin. Para sahabat bercerita, pada hari kedua, kami dipanggil lagi, dan hal itu membuat kami bertambah cemas. Meskipun demikian, kami tetap menghadap Raja. Raja bertanya, bagaimanakah Nabi Isa menurut kalian? Para sahabat menjawab, Nabi Isa alaihissalam menurut kami adalah sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi kami, bahwa Nabi Isa alaihissalam adalah hamba Allah, Nabi Allah, ruh ciptaannya, dan kalimahnya yang Allah Subhanahu wa Ta'ala masukkan ke dalam diri Maryam, perawan yang suci. Raja Najasyi berkata, Nabi Isa pun tidak pernah berkata mengenai dirinya selain itu. Para pendeta ketika itu saling berbisik tanda tidak setuju. Raja berkata kepada para pendeta itu, katakanlah apa yang ingin kalian katakan, aku tidak akan mendengar perkataan kalian karena perkataan orang-orang Islam itulah yang benar. Raja Najasyi pun mengembalikan semua hadiah yang sudah diberikan kepadanya, kemudian berkata kepada kaum muslimin, tinggallah di sini dengan aman. Orang-orang yang menyakiti kalian akan didenda. Selanjutnya ia mengumumkan, barang siapa menyakiti kaum muslimin akan didenda. Dengan demikian, kaum muslimin semakin dimuliakan di negeri tersebut. Sedangkan utusan orang-orang musyrik terpaksa kembali ke Makkah dengan hina. Orang-orang kafir Makkah pun bertambah marah. Bersamaan dengan itu, Umar radhiyallahu anhu memeluk Islam, sehingga menambah kekesalan mereka. Mereka terus berpikir bagaimana caranya agar orang-orang tidak berhubungan dengan kaum muslimin dan bagaimana sinar Islam menjadi padam. Akhirnya, para tokoh kafir Makkah mengadakan perundingan untuk membunuh Baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam secara terang-terangan. Akan tetapi, tidaklah mudah membunuh beliau, karena kabilah Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu Bani Hashim adalah kabilah yang sangat besar dan kaum yang terhormat. Biarpun sebagian besar belum masuk Islam, mereka tidak akan tinggal diam jika Baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dibunuh.
Dalam pertemuan itu, diputuskan kesepakatan untuk memboikot Bani Hashim dan juga Bani Muthalib yang merupakan pendukung utama Bani Hashim. Orang-orang dilarang bertemu dengan Bani Hashim dan Bani Muthalib, atau sebaliknya. Juga tidak boleh berjual beli, berbicara dengan mereka, bahkan tidak boleh berkunjung ke rumah-rumah mereka. Begitu juga sebaliknya, Bani Hashim dan Bani Muthalib dilarang datang ke rumah kabilah-kabilah lain. Keputusan ini akan terus berlaku selama Bani Hashim dan Bani Muthalib tidak menyerahkan baginda Muhammad SAW untuk dibunuh. Keputusan ini tidak cukup dengan kata-kata. Mereka pun membuat keputusan tertulis pada tanggal 1 Muharram tahun ke-7 kenabian. Keputusan tertulis itu selanjutnya digantungkan di dalam Ka'bah, agar semua orang menghormati dan berusaha mematuhinya. Akibat keputusan tersebut, selama 3 tahun Bani Hashim dan Bani Muthalib terboikot dalam sebuah lembah di antara 2 buah gunung. Tiada seorang pun yang dapat menemui mereka, dan mereka tidak dapat menemui siapapun. Mereka tidak dapat membeli sesuatu dari orang Makkah dan dari pedagang yang datang dari luar. Jika ada seseorang dari mereka keluar dari daerah itu, ia akan disiksa. Jika ada yang menyampaikan suatu keperluan kepada mereka, maka akan mendapatkan reaksi keras. Hanya sedikit perbekalan yang ada pada mereka. Mereka menjalani kehidupan dengan kelaparan dan penderitaan sehingga kaum wanita dan anak-anak menangis dan menjerit kelaparan. Bagi para tokoh, penderitaan anak-anak itu lebih menyakitkan daripada kelaparan dan penderitaan mereka sendiri. Setelah 3 tahun berlalu, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, lembaran-lembaran pemboikotan tersebut dimakan rayap dan penderitaan pun berakhir. Selama masa boikot itu, penderitaan yang dialami mereka sangat berat. Namun, para sahabat tetap teguh berpegang pada agama ini, bahkan terus menyebarkannya. Faidah, penderitaan dan kesusahan yang demikian berat telah dijalani oleh para sahabat radhiyallahu anhum. Kita menganggap mereka sebagai teladan dan kita mengaku sebagai pengikut mereka. Kita memimpikannya kemajuan seperti mereka, namun renungkanlah dan pikirkanlah berapa besar pengorbanan para sahabat radhiyallahu anhum, sedangkan kita, apa yang sudah kita lakukan demi agama. Sesungguhnya kesuksesan itu senantiasa diperoleh melalui usaha dan kesungguhan. Kita ingin hidup senang dan damai tanpa agama, dan mencari dunia seperti orang-orang kafir, tetapi kita menginginkan kemajuan Islam. Mana mungkin itu bisa terjadi? Sebuah syair berbunyi, "Aku khawatir wahai Badui, kau tak dapat mencapai Ka'bah yang merupakan tujuan, karena jalan yang kau tempuh, jalan lain yang menuju Turkistan."